Bukan cuma cepat, bukan cuma konsisten, tetapi sekarang nama Veda Ega Pratama mulai masuk ke pembahasan yang jauh lebih besar. Karena untuk pertama kalinya, beberapa pengamat paddock mulai berani membandingkannya dengan Ai Ogura, salah satu rider Asia yang pernah sukses menembus level tertinggi MotoGP. Dan yang membuat banyak orang mulai terkejut, perbandingan itu ternyata bukan sekadar hype sesaat, karena ketika statistik keduanya mulai dibandingkan, Veda justru terlihat lebih agresif di usia yang sama. Sementara rookie lain masih berusaha beradaptasi. Veda malah terus menunjukkan peningkatan dan kembali tampil impresif dalam tes resmi Moto3 Catalunya. Di saat banyak rider kesulitan menemukan ritme, rookie Indonesia itu kembali membuktikan bahwa dirinya mulai berkembang menjadi ancaman serius. Bahkan rider Red Bull KTM Tech-Tia, Brian Uriarte, lagi-lagi harus tertinggal dari Veda. Dan Hakim Danish sekali lagi belum mampu menyamai kecepatannya. Situasi itu membuat paddock mulai bertanya-tanya, apakah Indonesia benar-benar sedang melahirkan talenta besar baru untuk masa depan MotoGP? Moto3 Catalunya 2026 awalnya hanya dianggap sebagai sesi tes biasa. Namun perlahan, situasinya berubah menjadi ajang pembuktian. Bagi beberapa rider muda, terutama Veda Ega Pratama, sejak sesi dimulai, Veda langsung terlihat nyaman dengan motornya. Ia mampu menjaga konsistensi lap time dan tampil kompetitif sejak awal run. Rider Honda Tim Asia itu akhirnya mencatatkan waktu 1 menit 45,047 detik dan menutup sesi di posisi 6 besar. Hasil tersebut langsung menarik perhatian paddock, karena Veda kembali unggul atas Brian Uriarte, yang sebelumnya juga diprediksi menjadi salah satu rookie paling menjanjikan musim ini. Bukan hanya unggul tipis, selisih waktunya bahkan mencapai lebih dari 0,1 detik. Angka yang cukup terasa di kelas ketat Moto3. Dan yang membuat hasil itu semakin menarik, Veda melakukannya di usia yang masih sangat muda, baru 17 tahun. Namun cara ia mengendalikan motor sudah terlihat jauh lebih matang dibanding banyak rookie lain. Ia bukan hanya cepat dalam satu lap, tetapi juga mampu menjaga ritme dalam simulasi panjang, sesuatu yang sangat penting dalam balapan Grand Prix. Bahkan di lintasan cepat seperti Catalunya, Veda juga mampu mencatat top speed 222,2 km per jam, menjadikannya salah satu rider tercepat. Dan ketika data-data itu mulai keluar, perhatian paddock semakin besar karena performa Veda terlihat lengkap, cepat di tikungan, stabil dalam ritme, dan kuat di sektor kecepatan. Hal itu membuat Honda Tim Asia mulai semakin bergantung padanya. Karena di saat Veda terus berkembang, rekan setimnya Zen Mitani masih kesulitan untuk menembus barisan depan. Perlahan, pusat perhatian tim mulai bergerak ke arah rookie Indonesia tersebut. Dan di titik inilah, perbandingan dengan Ai Ogura mulai muncul. Nama Ai Ogura tentu bukan nama sembarangan. Ia dikenal sebagai salah satu rider Asia terbaik yang berhasil berkembang hingga MotoGP. Gaya balapnya tenang, jarang melakukan kesalahan, dan sangat cerdas membaca balapan. Namun sekarang, beberapa pengamat mulai melihat kesamaan itu pada diri Veda. Bahkan secara statistik, perkembangan Veda dinilai lebih agresif dibanding Ogura di usia yang sama. Ai Ogura membutuhkan waktu lebih panjang untuk benar-benar mendominasi level Asia. Sementara Veda langsung tampil kuat sejak awal dan berhasil menjadi juara Asia Talent Cup 2023. Bukan hanya itu, adaptasi Veda di Eropa juga berjalan sangat cepat. Saat tampil di Red Bull MotoGP Rookies Cup dan Junior GP, ia mampu langsung bersaing dengan rider-rider Eropa yang sejak kecil sudah terbiasa membalap di sana. Padahal bagi rider Asia, adaptasi sirkuit Eropa biasanya menjadi tantangan besar. Karakter trek berbeda, cuaca berbeda, dan gaya balap lawan jauh lebih agresif. Namun Veda mampu melewati proses itu lebih cepat dari perkiraan banyak orang. Dan ketika akhirnya naik ke Moto3, kejutan demi kejutan mulai datang. Pada seri Thailand, ia langsung finish posisi 5, hasil yang membuat banyak pihak mulai terkejut. Karena sangat jarang rookie Asia bisa langsung tampil kompetitif di grup depan motornya. Lalu di GP Brasil, ia kembali mencuri perhatian dengan meraih podium ketiga, sekaligus mencetak sejarah sebagai pembalap Indonesia pertama yang naik podium Grand Prix Moto3. Momen itu langsung mengubah cara paddock melihatnya. Ia bukan lagi sekadar rookie cepat, tetapi mulai dianggap sebagai prospek serius. Dan yang membuat banyak orang semakin kagum, Veda tidak berhenti setelah podium tersebut. Di Le Mans Prancis, dalam balapan penuh hujan, crash, dan kekacauan,
ia kembali menunjukkan mental luar biasa. Sempat tercecer hingga posisi 14. Veda perlahan bangkit, menyalip satu persatu rivalnya, dan akhirnya finish di posisi 4. Nyaris podium di salah satu balapan paling sulit musim ini. Hasil itu membuat banyak pihak mulai sadar bahwa Veda bukan hanya punya kecepatan, tetapi juga mental balap yang sangat matang. Dan sekarang, berkat konsistensi tersebut, ia berhasil bertahan di posisi 5 klasemen sementara Moto3 2026 dengan koleksi 50 poin. Pencapaian yang luar biasa untuk seorang debutan. Sementara itu, rival-rival rookie lainnya masih berusaha mengejar, termasuk Hakim Danish. Pembalap Malaysia tersebut masih kesulitan menjaga konsistensi. Di tes Catalunya, ia hanya mampu berada di posisi 12, cukup jauh dari catatan waktu Veda. Dan lagi-lagi, rookie Indonesia itu berhasil berada di depan. Situasi inilah yang membuat banyak pengamat mulai yakin bahwa Veda memiliki sesuatu yang berbeda. Karena bukan hanya cepat, ia juga tenang, cerdas membaca balapan, dan jarang membuat keputusan gegabah. Karakter yang sangat mirip dengan Ai Ogura. Tenang saat ditekan, tidak mudah panik, dan tahu kapan harus menyerang. Kualitas seperti itu sangat penting di Moto3, kelas yang dikenal brutal, dengan pack racing rapat dan tekanan tinggi di setiap lap. Namun semakin kesini, Veda justru terlihat semakin nyaman di tengah kekacauan itu. Dan sekarang, perjalanannya memang masih panjang, masih banyak tantangan menunggu, masih ada tekanan besar, dan ekspektasi yang terus meningkat. Namun jika perkembangan ini terus berlanjut, maka bukan tidak mungkin nama Veda Ega Pratama akan benar-benar mengikuti jejak rider-rider Asia sukses di MotoGP, atau bahkan melampauinya. @RacingLineID. Jujur saja, makin kesini Veda benar-benar mulai terlihat beda dibanding rookie lain. Di usia 17 tahun, dia sudah dibandingkan dengan Ai Ogura, dan itu bukan karena hype fans Indonesia saja. Data dan performanya memang mendukung. Thailand top 5, Brasil podium, Le Mans comeback gila. Sekarang Catalunya juga masih 6 besar. Indonesia pun. Yang bikin saya kagum itu bukan cuma kecepatannya, ketenangannya. Banyak rookie kalau sudah mulai disorot langsung overpush dan sering crash. Tapi Veda justru makin stabil. Cara dia membaca balapan mulai mirip pembalap matang Mbak Rara GP. Dulu orang bilang pembalap Asia susah adaptasi di Eropa. Sekarang lihat sendiri bagaimana Veda masuk Moto3 langsung bisa lawan rider-rider Eropa. Bahkan Brian Uriarte saja beberapa kali harus finish di belakang dia. Ini sudah bukan kebetulan lagi. @Kopling Gosong. Perbandingan sama Ai Ogura sebenarnya masuk akal sih. Sama-sama tenang, sama-sama cerdas. Tapi Veda ini rasanya lebih agresif waktu menyerang. Kadang overtake-nya suka muncul tiba-tiba seperti tidak takut apapun. Yang paling serem itu statistiknya terus naik. Biasanya rookie bagus cuma meledak di 1-2 race, habis itu turun. Tapi Veda malah makin lama makin kuat. Kalau begini terus, Honda pasti bakal all out dukung dia. @City Balap Le Mans kemarin benar-benar bikin saya percaya kalau mental Veda beda level. Start kacau, sempat tercecer, hujan juga bikin race berantakan. Tapi dia tetap bisa comeback sampai posisi 4. Itu bukan cuma skill, itu mental juara. @Bang Tigor. Hakim Danish sebenarnya tidak jelek, tapi masalahnya sekarang semua orang otomatis membandingkan dia dengan Veda. Dan sejauh ini Veda memang terlihat lebih lengkap, lebih konsisten, lebih tenang, dan lebih cepat adaptasi.